Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Elis? Alhamdulillah sehat Bu Marlina. Ibu apa kabar Bu Marlina? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Elis selalu ceria ya. Alhamdulillah selalu ceria apapun sebetulnya Yeah. persoalan yang dihadapi, tapi coba bersahabat dengan diri, tetap ingin ceria Bu Marlina. Oke, tapi kayaknya ketawanya agak berat tuh Bu Elis. Apa Iya. nih yang ingin kita bicarakan hari ini Bu Elis? Iya Bu Marlina, ceria, tapi sebetulnya di dalam pikiran saya ini udah berkecamuk Bu Marlina. Apa tuh yang berkecamuk tuh? Ini Bu Marlina, di dalam kelas saya ini, dulunya kan saya ngajar kelas 2, di Oh ajaran iya. baru juga mengajar di kelas 2. Jadi saya ini melihat jauh sekali perbedaan siswa saya yang dulu naik ke kelas 2 dengan siswa yang sekarang, Iya, seperti tak iya. bersemangat. Seperti Mm-mm. tidak bersemangat, terus tidak ada minat belajarnya sama sekali gitu. Oke, Jadi oke, saya tuh oke. bingung dengan kondisi siswa saya ini, apa ada yang salah dengan penyampaian saya atau ada yang kurang dengan cara saya memberikan pembelajaran sehingga anak saya kok lemas Bu Marlina. Kalau ditanya nih contoh nih begini kan, Oke, oke. anak-anak sudah pada makan, sudah sarapan tadi ke sekolah gitu kan. Nah, Bengong lihat saya Bu Marlina, bengong. Jadi saya ini mikir, ini anak ini kok nggak jawab gitu. Terus akhirnya saya pergi ke mejanya satu-satu kan Bu Marlina. Tadi sarapan apa di rumah? Nasi goreng Bu. Kamu sarapan apa? Roti Bu. Kamu sarapan apa? Lontong Bu. Kamu sarapan? Tidak Ibu. Mama saya tidak buat makanan. Oh, artinya mereka sebetulnya punya jawaban, tapi ketika saya tanya secara keseluruhan bengong, nggak tidak menjawab sama sekali gitu. Jadi saya bingung Bu Marlina, ini anak-anak saya ini kok tidak bersemangat, seperti tidak ada minat. Apalagi di dalam pembelajaran. Waduh, saya terkadang melihat patung-patung yang berseragam Bu Marlina. oke, luar biasa ya Bu Elis ya. Tapi sebelum kita lanjut nih Bu Elis, kira-kira dari pembicaraan kita hari ini apa yang ingin Bu Elis dapatkan? Saya ingin siswa saya itu aktif di dalam pembelajaran, Bu Marlina. Setidak-tidaknya merespon. Ketika saya berbicara, seperti saya bertanya kan, anak-anak sarapan apa tadi? Begitu. Anak-anak ini kok tidak merespon saya? Begitu. 28 siswa yang menjawab hanya satu. Biasanya kan menggebu tuh siswa saya yang kemarin itu, Bu, saya ini, Bu, ini, semuanya pengen jawab, pengen memberitahu kepada saya mereka sarapannya ini gitu. Jadi saya pinginnya siswa saya di dalam kelas itu aktif, bersemangat di dalam proses pembelajaran, Bu Marlina. Oke, Bu Elis itu sebenarnya pengen siswanya itu aktif dalam pembelajaran, kemudian pengen mereka semangat ya Bu Elis ya. Iya, Bu, iya, betul Dan di sekali. sini Bu Elis melihat ada sisi perbedaan di antara yang tahun sekarang dengan tahun kemarin. Kalau Iya, boleh Bu. tahu itu kira-kira perbedaannya apa itu Bu Elis? Yang pertama sekali adalah semangat belajarnya, Bu Marlina. Saya merasa terjadi penurunan semangat dari kelas 2 yang dulu sampai kelas 2 yang sekarang begitu. Eh, Jauh sekali melihat perbedaan. Yang dulu itu antusiasnya luar biasa. Yang ini hanya yang itu sajalah 1-2 orang dari 28 siswa. Antusiasnya, semangatnya yang kurang, berarti motivasi lah ya Bu Elis ya. Iya. Jadi ini merupakan PR bagi Bu Elis ya, supaya mereka itu semangat seperti anak-anak yang tahun-tahun kemarin. Ya, dari situasi tersebut, situasi ini Bu Elis pengen anak itu seperti apa? Saya itu maunya anak-anak itu aktif, merespon saya.
ketika dalam pembelajaran pada saat saya bertanya mereka menjawab gitu. Bukan hanya siswa itu saja Bu Marlina. Nah, contoh nih misalnya dari 28 siswa yang paling aktif itu misalnya Nasya. Bukan Nasya terus yang setiap kali ditanya harus menjawab, tapi saya pingin semua siswa saya itu menjawab. Begitu. Kalau 28 siswa hanya satu yang menjawab, artinya yang lain ini ada suatu permasalahan bagi saya, kok tidak bersemangat gitu Bu Marlina. Oke, itu ada tadi saya bilang ada permasalahan ya Bu ya. Kira-kira menurut Bu Elis, dari pantauan Bu Elis, permasalahan apa yang selama ini Bu Elis lihat? Kalau saya lihat sepertinya Bu Marlina, saya melihat anak-anak ini perlu saya lakukan pendekatan dengan melihat minat belajarnya siswa, supaya saya mungkin nanti bisa menggali di mana minatnya mereka agar mereka bersemangat Bu Marlina. Jadi salah satu supaya hal ini terwujud, Bu Elis pengen menggali anak-anak tersebut. Iya Bu Elis ya, seperti itu ya. Kira-kira dari pengamatan Bu Elis terhadap anak-anak mungkin ada gagasan atau ide atau langkah-langkah yang bisa Bu Elis lakukan? Rencana saya Bu Marlina, saya itu maunya nanti coba bertanya dulu ke wali kelas 1-nya. Apakah dulu waktu di kelas 1 mereka ini memang begitu. Tidak aktif, tidak bersemangat, pasif di dalam kelas. Kemudian kalau memang mereka tidak seperti itu, artinya saya harus merancang kayaknya Bu Marlina. Merancang pembelajaran yang disenangi dengan anak-anak biar mereka bersemangat. Bagaimana nanti saya menjadikan pembelajaran itu membuat mereka gembira. Jadi mereka bisa belajar sambil bermain Bu Marlina. Bermain ya. Oke. Kayaknya Bu Elis sudah mulai memikirkan langkah-langkah atau ide-idenya ya Bu Elis ya. Iya Bu Marlina. Dengan berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian merancang pembelajaran supaya menarik, kemudian memasukkan permainan dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bu Elis ya? Iya Bu Marlina, seperti itu. Luar biasa itu Bu Elis. Persiapan yang Ibu Elis katakan tadi, mungkin ada persiapan lain selain yang 3 itu, mungkin apalagi yang bisa Bu Elis siapkan? Yang pertama tadi saya akan bertemu wawancara lah dengan guru wali kelas 1, kemudian nanti saya akan merancang pembelajarannya supaya anak-anak tersebut bersemangat dalam belajar. Kemudian sepertinya saya juga butuh mewawancara dengan teman-teman guru mata pelajaran Bu Marlina. Apakah hanya di pembelajaran saya saja atau di semua? Oke. Dari pembicaraan Bu Elis tadi berarti ada penambahan satu rancangan ya Bu Elis ya, mungkin mau berbicara dengan wali kelas, kemudian dengan guru mata pelajaran. Jadi ada 4 ya Bu Elis ya. Iya Bu Marlina. Apakah menurut Bu Elis ini pasti Bu Elis wujudkan? Saya pasti Bu Marlina, yakin saya mau coba dulu karena saya memang merasa seperti siswa saya ini tidak bersemangat sama sekali. Jadi dengan saya wawancara ke guru kelas 1, saya mendapat jawaban, kemudian saya ingin mencoba nih Bu Marlina, karena saya berpikirnya begini, setelah Bu Marlina tadi bilang belajar kan sambil bermain gitu, ditambah lagi anak-anak ini baru masa transisi.
Mereka kan dari taman kanak-kanak ke kelas 1 masih dibiasakan dengan bermain-bermain. Di kelas 2, mereka sepertinya belum bisa menghilangkan kebiasaannya belajar sambil bermain. Sepertinya saya juga butuh merancang pembelajaran belajar sambil bermain, tidak harus di dalam kelas, bisa di luar kelas begitu. Supaya anak-anak ini tetap bergembira, namun pembelajarannya bisa mereka dapatkan apa yang ingin saya sampaikan dapat sama mereka, Bu Marlina. Ide dan gagasan Bu Elis tadi udah banyak itu ya. Ada berkolaborasi dengan wali kelas, berkolaborasi dengan guru yang mengajar, merancang pembelajaran, memasukkan permainan dalam pembelajaran, ya. Iya, Bu Marlina. Di antara rancangan yang Bu Elis persiapkan, kira-kira mana yang paling utama Bu Elis akan lakukan? Yang pertama saya wawancara dulu wali kelas 1-nya Bu Marlina. Saya ingin tahu sekali sebetulnya apa yang terjadi dulu di kelas 1 itu yang akan menjadikan pedoman saya untuk saya bergerak ke rancangan berikutnya. Kira-kira kapan itu Bu Elis? Besok saya gas ke wawancara ke kelas 1 Bu Marlina. Saya udah pusing sepertinya. Aduh, saya ini harus cepat, harus sesegera mungkin karena saya juga penasaran dengan siswa di kelas saya, Bu Marlina. Besok saya harus gas ke wali kelas 1-nya dulu, Bu Marlina. Oke, luar biasa itu Bu Elis ya. Kira-kira selain wali kelas dan rekan sejawat, siapa lagi Bu Elis yang bisa mendukung program Bu Elis? Tadi wali kelas 1 yang pertama. Untuk saya bertanya kan tentang riwayat yang lalu di dalam kelasnya. Kedua, guru-guru mata pelajaran yang masuk di dalam kelas saya, Bu Marlina. Jadi guru-guru mapel nanti yang masuk di kelas saya itu akan saya libatkan apabila setelah hasil wawancara, kemudian saya dapatkan jawaban, saya merancang ke pembelajaran berikutnya sesuai dengan jawaban wali kelas 1. Saya juga akan mengajak perlu dukungan dari teman-teman guru mapel supaya jangan hanya anak-anak aktif di dalam pembelajaran saya aja Bu Marlina, tapi merata di semua mata pelajaran. Oke, Bu Elis, tadi Bu Elis sudah mulai ada gagasan, kemudian langkah-langkah yang akan Bu Elis persiapkan sudah luar biasa ya Bu Elis ya. Kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang bisa Bu Elis simpulkan? Saya merasa bahwa nanti setelah saya lakukan semua tahapan alternatif tadi, saya yakin bahwa permasalahan saya ini pasti akan selesai, Bu Marlina. Saya yakin sekali siswa saya akan aktif karena mereka adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat. Saya yakin pembelajaran di dalam kelas saya akan berubah suasananya dengan pembelajaran yang semangat, gembira, bahagia, dan apa yang saya cita-citakan, yang saya impikan, insya Allah mudah-mudahan ini tercapai, Bu Marlina, sesuai harapan saya. Luar biasa semangatnya Bu Elis ya, dan keyakinan itu bisa membuat kita termotivasi dan langkah kita bisa terwujud ya Bu Elis ya. Iya, Yang iya penting Bu Marlina. semangat dulu dan yakin dulu ya Bu Elis Iya, ya. iya betul Bu Marlina. Oke. Itu sudah sangat mendukung itu Bu Elis ya. Kira-kira dari pembicaraan kita ini tadi apa yang Bu Elis dapatkan? Yang pertama saya berterima kasih nih kepada Bu Marlina. Tadinya saya itu tidak terfikir dengan wawancara ke guru kelasnya. Hampir 2 bulan tak terfikir. Saya terus merenung dengan anak tersebut. Saya nantinya bisa merancang, perlu dukungan guru mapel dengan adanya coaching ini. Aduh, terima kasih Bu Marlina yang tadinya saya tidak kepikiran. Alhamdulillah setelah coaching ini saya menjadi tahu apa yang harus saya lakukan.
Luar biasa ya Bu Elis ya. Dari percakapan kita kayaknya Bu Elis sudah mulai menemukan solusinya. Besok mulai gas gitu ya. Iya, siap Bu. Saya doakan semoga bisa terlaksana dan saya tunggu nih cerita-cerita berikutnya Bu Elis. Siap Ibu, saya juga tidak sabar mau menyampaikan kepada Ibu hasil dari coaching hari ini. Oke, kita pokoknya apapun permasalahannya Bu Elis, yang penting kita yakin, kemudian kita semangat dan mau berbagi dengan teman-teman kita, insya Allah permasalahan itu pasti bisa terselesaikan ya Bu Elis ya. Siap Ibu, terima kasih. Saya tunggu Bu Elis. Siap Ibu. Ya Bu Elis. Oke, Ya, terima kasih Bu Elis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maaf Elis gangguan. Soalnya udah tak ada tempat di rumah, tak ada sinyal. Apa Kak? Siap. Oke, kita lanjut ya. Oke. Bismillah. Pas tadi kita kurang masih. Pas Kak, di jam Elis 14:16. Oke. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marlina. Waalaikumsalam, Bu Elis. Duh, kok lemasnya Bu Marlina? Saya hari ini kurang semangat lah Bu Elis masuk ke kelas. Aduh, kenapa Bu Marlina? Apa yang ingin Bu Marlina sampaikan kepada saya? Kok lemas sekali? Iya, saya hari ini agak kecewa Bu Elis. Permasalahan media ini Bu Elis. Permasalahan media. Oh, ya. Ada apa masalah media? Media pembelajaran nih maksudnya Bu? Iya, media pembelajaran. Tadinya kan saya udah semangat nih Bu Elis mau masuk ke kelas. Medianya udah saya siapkan. Saya mau masuk tentang materi etos kerja Bu Elis. Saya sudah menyiapkan video. Bagaimana saya ingin menyampaikan, oh ini loh nak anak ya teladan-teladan yang perlu kamu ikuti. Ternyata saya tidak bisa menggunakan media tersebut Bu Elis. Oh, kalau boleh tahu media pembelajaran yang Bu Marlina sebutkan itu tadi apa tuh Bu Marlina? Saya sudah menyiapkan video Bu Elis, kemudian saya berencana mau menggunakan Infocus di dalam kelas. Jadi saya mau menyetel video, kemudian anak mengamati, kemudian apa yang mereka dapatkan. Ternyata saya tidak jadi cancel Bu Elis. Jadi saya agak kecewa lah Bu Elis. Ada berapa Infocus Bu Marlina di sekolah Bu Marlina? Di sekolah saya itu cuma ada 5 Bu Elis, sedangkan kelas saya itu 26 kelas Bu Elis. Oh. Jadi kami rebutan Bu Elis. Oh, gitu. Jadi saya ini sekarang lagi bingung nih Bu Elis. Selain menggunakan Infocus nih saya bisa menggunakan apa lagi gitu sebagai media. Oh begitu ya, artinya dari 26 kelas, Infocusnya ada 5, kemudian tidak terbagikan. Iya, Bu Marlina tidak bisa menggunakan Infocus. Nah, kira-kira Bu Marlina selain Infocus, media apa yang Bu Marlina bisa berikan kepada anak-anak? Ini yang lagi saya pikirkan Bu Elis. Kira-kira apa ya Bu Elis selain Infocus? Kayaknya kalau etos kerja ini butuh teladan ya Bu Elis ya. Kayaknya kalau saya bisa menghubungi teman yang sudah sukses, mereka yang menjadi contohnya kayaknya bisa ya Bu Elis ya? Oh, berarti bentuknya yang mencari teladan. Maksudnya seperti teladan yang seperti apa yang Bu Marlina inginkan? Di sini kan tentang etos kerja, berarti saya butuh contoh orang yang etos kerjanya bagus. Jadi mungkin saya bisa menggunakan teman sejawat yang sudah sukses atau guru senior yang berprestasi, mungkin bisa ya Bu Elis ya? Oh begitu ya. Wah, ini berarti medianya media manusia ya, Bu Marlina, begitu ya. Jadi medianya media manusia nih yang mau dipakai Bu Marlina ya kan. Berarti nanti kira-kira Bu Marlina ini media yang digunakan ini kan teman sejawat, teman-teman yang berprestasi begitu. Nah,
ini kira-kira bentuk untuk mewujudkan menjadi media pembelajaran itu langkah apa yang mau Bu Marlina lakukan? Mungkin langkah pertama yang perlu saya persiapkan, saya membuat rancangan pembelajaran dulu ya Bu Elis ya. Di situ saya akan menuliskan bahwa saya akan menggunakan media teladan guru senior. Yang Oke, kedua, media teladan ya Bu. iya media teladan jadinya ya Bu. Saya baru dengar ini Bu Marlina, media teladan. Saya juga baru terpikir ini Bu Elis. Dulu saya kebingungan nih nyari media selanjutnya apa ini Bu Elis. Iya, artinya Bu Marlina memanfaatkan guru-guru yang berprestasi yang bisa dijadikan media teladan ya. Iya. Luar biasa. Oke, kemudian Bu Marlina lanjut. Selain membuat rancangan pembelajaran, mungkin saya harus menghubungi atau berkolaborasi dulu dengan guru tersebut yang akan saya buat media tersebut. Apakah dia bersedia atau tidak, Bu Elis? Oh iya, begitu. Ya. Kemudian setelah itu seperti apa nanti yang akan diberikan kepada siswa Bu Marlina untuk menjadikan bahwa guru tersebut adalah media, apa yang diberikan media teladan tadi ke siswa? Mungkin seperti saya menghubungi guru tersebut, apakah dia bersedia atau tidak menjadi media. Kalau memang dia bersedia, mungkin saya akan membawakan saya ini ke ruangan belajar, Bu Elis. Saya akan minta dia menjelaskan bagaimana dia bisa berprestasi seperti itu, termotivasi. Kemudian kalau bisa saya minta itu dia menyiapkan bukti seperti mungkin foto atau piala. Jadi medianya ini saya minta ke kelas Bu Elis. Oke, baik. Masya Allah, luar biasa ini. Ini medianya nyata ya Bu Marlina. Nyata. Betul. Oke, kira-kira Bu Marlina, kapan nih Bu Marlina mau merealisasikan rencananya dengan tahap-tahap tadi, membuat rancangannya dulu, rencana pembelajarannya, kemudian menghubungi guru tauladan lah, media tauladannya tadi ini. Kira-kira rencana ini kapan Bu Marlina mau melakukannya? Saya akan usahakan secepatnya Bu Elis. Kalau bisa mulai besok saya sudah menghubungi teman saya tersebut Bu Elis. Oke. Bu Marlina mengajar berapa kelas? 26 kelas itu semuanya? Iya, kelas 10 tidak Bu Elis, 9 kelas, hanya kelas 10. Oh, 9 kelas 10. Berapa media tauladan nanti yang Bu Marlina bawa? Apakah satu yang mengisi semua atau mencari guru-guru yang berprestasi yang bisa diambil dari hasil prestasinya untuk dijadikan media tauladan? Oh iya ya Bu Elis, saya baru terpikir juga Bu Elis. Kalau cuma satu kayaknya nggak mungkin saya bawa dia ke 9 kelas. Dan beliau ini kayaknya harus mengajar juga ya Bu Elis ya. Iya. Jadi saya mungkin akan menyiapkan minimal itu 3. Oh, minimal 3. Minimal itu 3 Bu Elis. Oke, 3 media teladan nantinya yang akan Ibu Marlina hubungi untuk membantu Bu Marlina di dalam pembelajaran etos kerja ya Bu Marlina. Iya. Kira-kira dalam kurun waktu berapa lama untuk menyelesaikan ini Bu Marlina? Kalau untuk membuat rancangan pembelajaran itu kan sudah ada, cuma mengubah sedikit Bu Elis ya, kemudian menghubungi rekan tersebut. Saya materinya itu kan 2 kali pertemuan Bu Elis. Jadi dalam waktu akan saya laksanakan dalam waktu 2 minggu ini Bu Elis. Jadi saya akan segera menghubungi rekan saya. Kemudian di antara mereka bertiga siapa yang bisa mengisinya besok gitu. Mungkin mulai besok kalau mereka udah siap, saya gas Bu Elis. Oke. Masya Allah, luar biasa ini media teladan nih Bu Marlina. Iya. Semangat ya Bu Marlina. Ya. Saya juga baru dengar nih Bu Marlina media teladan. Sepertinya tidak sabar saya mau menunggu hasil dari
media teladan Bu Marlina ini bagaimana hasilnya nanti. Oke. Kemudian Bu Marlina, kira-kira apa yang bisa Bu Marlina simpulkan dari percakapan tadi mengenai media teladan kita dengan alternatif yang sudah Bu Marlina sampaikan tadi? Dari pembicaraan kita hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tadi tentang materi etos kerja, bahwa saya itu tidak harus bergantung kepada satu media, saya bisa menggunakan media-media lain. Oke. Nanti mata pelajaran lain saya akan coba lagi. Oke, baik. Rasanya semangat sekali nih ya Bu Marlina. Semangat Bu. Udah terpecahkan Bu. Tadi udah lemas sekali Bu Marlina. Benar-benar Bu Elis. Mimik wajahnya sudah berubah, tadi lemas, jawabnya malas. Ini udah bersemangat kembali ya Bu Marlina. Ya benar Bu Elis, udah dapat solusinya Bu Elis. Kayaknya seru juga, jadi saya juga penasaran nih. Tapi kira-kira yakin kan Bu Marlina dengan semua rancangan ini? Oh, saya yakin sekali Bu Elis. Saya yakin insya Allah 100% berhasil. Dan saya rasa rekan saya juga mau ini membantu Bu Elis, karena mereka juga mau berbagi tentang pengalaman mereka. Baik. Artinya yakin ya Bu Marlina, yakin dan semangat. Ya benar. Baik. Saya tunggu Bu Marlina, rasanya pengen sekali saya nanti mendengar cerita-cerita Bu Marlina tentang media tauladan. Jadi ditunggu kapan Bu Marlina nanti akan menyampaikan kepada saya hasil dari coaching kita hari ini. Ya, saya secepatnya Bu Elis, kalau udah saya bisa praktekkan, kemudian sudah berjalan baik, nanti saya calling Bu Elis lagi ya. Oke, siap Bu Marlina. Terima kasih ya Bu Elis waktunya. Iya, sama-sama Bu Marlina. Perlunya kita coaching ini begitu Bu Marlina. Jadi Bu Marlina jangan lemes sendiri. Kita berdiskusi, kita berkolaborasi, saya membantu Bu Marlina untuk memecahkan persoalannya. Bukan saya, ternyata Bu Marlina bisa loh menyelesaikan masalahnya. Ternyata terpecahkan masalah itu ya Bu Elis, tapi mungkin jalannya saya tadi belum jumpa Bu Elis. Iya. Betul. Oke Bu Marlina, saya tunggu infonya. Oke, makasih Bu Elis. Iya. Terima kasih ya Bu Marlina. Ya, semoga hari ini kita sama-sama dapat manfaatnya dan bisa Bu Marlina terapkan semua rencana-rencananya. Amin. Insyaallah. Oke Bu Marlina. Ada lagi Bu Marlina? Saya rasa udah cukup nih Bu Elis, sudah nggak sabar mau prakteknya. Masya Allah, udah tidak sabar. Saya juga begitu Bu Marlina. Rasanya sudah tidak membayangkan media tauladan tadi yang diberikan kepada anak-anak ya Bu Marlina. Iya, betul. Luar biasa Bu Marlina ini. Anak-anak, artinya anak-anak ini nanti akan bertemu dengan bukti nyata. Iya, langsung. Dengan luar biasa Bu Marlina, media tauladan luar biasa Bu Marlina. Itu yakin Bu Marlina yakin pastinya tentu anak-anak termotivasi. Saya yakin Bu, karena ini mereka akan menceritakan langsung, jadi saya yakin mereka akan termotivasi. Iya baik, saya tunggu ya Bu Marlina. Iya, oke. Palingnya. Oke Bu Marlina. Terima kasih Beli. Oke, sekian Bu Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.